Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya buat sahabat-sahabat Edologi di mana aja kalian berada. Kali ini kita ada lagi nih teman spesial buat adik-adik Edologi dari Rusia. Boleh dong Kak Ade memperkenalkan diri. Silakan Kak. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dirma Elvira. Saat ini saya sedang belajar di Russian State Agrarian University Timiroazev, Moskow. Di sini tuh universitasnya kalau di Indonesia itu ibaratnya seperti IPB-nya Rusia gitu. Jadi dia memang fokus Nah, sama tentang pendidikan, tentang pertanian, lingkungan, hutan, kemudian zoologi, semuanya yang berhubungan dengan kehidupan di sini tempatnya, di kampus kami. Dan ini sudah ratusan tahun ya, 100 berapa tahun gitu, saya lupa. ini Ade lagi ngambil apa nih? S1, S2, atau S3? Ya, di sini saya sedang melanjutkan S3. Dulu pertama kali saya ke sini itu tahun 2011, itu untuk menjalani pendidikan S2 saya, master saya. Dan itu selama 3 tahun, dari 2011 sampai dengan 2014. Kemudian saya pulang ke Indonesia selama 3 tahun, dari 2014 sampai dengan 2017. Nah, dari 2017 hingga dengan saat ini, saya kembali melanjutkan PhD saya di sini dan sekitar 4 tahun. Jadi ini sekarang tahun ketiga saya. Insya Allah tinggal 1 tahun lagi, tahun depan saya selesai, tahun 2021. Insya Allah. Amin, luar biasa. Ini ceritanya gimana nih? Kenapa milih milih kampus yang ini gitu? Ini saya kalau ditanya kenapa milih kampus Ah, pertanian gitu ya. Nah, hmm. itu sebenarnya kalau dibahas harus diulang dulu nih, dirunut dari awal nih, dari Ah, S2-nya gitu. Nah, saya dulu S1 saya tuh kan jurusannya sosial ekonomi pertanian. mhm. Nah, Di mana itu kemudian waktu S1? di WISU, Universitas Islam Sumatera Utara di Medan, di swasta loh, gitu. Hmm, Swasta tapi bisa ke sini. Jadi luar orang, biasa. ya awalnya kan orang berpikir pasti ini yang lulusan negeri lah, Hmm. kemudian yang kumlot lah, yang pinter banget lah, yang orang kaya lah. Itu enggak. Jadi itu nanti saya akan ceritakan semuanya setuntas mungkin saya akan ceritakan di sini. Boleh, boleh ya. Nah, jadi dulu tuh S2 saya Hmm. milih ke sini tuh, dulu tuh mikirnya begini, udah deh yang penting saya pengen sekolah aja tanpa dibiayain sama orang tua, dimanapun negaranya entah berantah sekalipun, saya pengen sekolah, itu aja. Karena bagi saya, dengan bersekolah, itu ingin menaikkan derajat hidup keluarga saya, orang tua saya gitu. Dan kita juga sudah tahu kan di Al-Quran diperintahkan untuk sekolahlah, belajarlah, maka Allah akan mengangkat derajatmu berkali lipat. Makanya saya pikir, oke, saya harus belajar, saya harus meningkatkan derajat hidup saya gitu. Dan itu memang terbukti begitu. Nah, dulu sebelum berangkat ke sini, ibu saya tuh bilang, ngapain sih sekolah gitu? Dari mana uangnya? Dengan saya bilang, tenang aja ibu, dari Allah, saya bilang kayak gitu. Karena tuh sekolah tuh nggak mungkin sampai ke luar negeri gitu ya, apalagi Hmm. S2 ya. Ya. Dulu tuh, boleh nggak saya langsung kupas semuanya nih? Ah, Boleh, boleh, boleh. Boleh, jelasin. boleh, boleh. Langsung ya. Hmm. Jadi ayah saya itu kan sebenarnya penjaga sekolah ya, penjaga sekolah di sekolah negeri di Medan gitu. Ya. Nah, dan ya ngebayang aja ya kalau misalnya anak ibu saya itu ada empat-empatnya sekolah gitu ya, ngebayang biaya kuliahnya berapa gitu segala macam. Jadi ibu saya bilang, nggak mungkin lah, udahlah nggak usah sekolah lagi deh, udah cukup S1 aja udah cukup. Kalau sampai S2, S3 uangnya dari mana gitu. Jadi tapi Hmm. saya nggak mau, saya tuh seperti orang tua saya di situ-situ aja di lingkungan sekolah itu Hmm. doang, nggak pengen keluar gitu. Saya pengen yang lebih baik lagi kehidupannya gitu. Akhirnya saya bilang, insya Allah Bu, insya Allah pasti kita bisa, saya bilang tuh. Nah, akhirnya saya cari-cari beasiswa yang dapat itu. Dulu saya keterima dua negara. Pertama di Universitas Wales di UK. Oh, wow. Ya, dan yang kedua itu di sini di Rusia gitu. Di Rusia belum keluar, tapi saya udah keterima di UK tuh, di Wales. Hmm. Nah, tapi ibu langsung bilang nggak usah deh, uangnya nggak ada, dan di sana juga sama kayak di Rusia, parsial ya. Jadi biaya hidup tuh bayar sendiri, hanya study saja dibiayain gitu. Saya pikir ya juga ya, dolar udah berapa, saya pikir gitu. Hmm. Akhirnya ya udah, singkat cerita, saya terus cari, dapat nih beasiswa Rusia gitu. Ya udah, Hmm. saya beasiswa Rusia, saya kejar. Ternyata saya hubungi tuh panitianya, PKR, Pusat Kebudayaan Rusia, masih tutup.
Di Saya Medan? kabar di Jakarta, Oh, Jakarta. di iPhone. Ah, oke. Ternyata masih tutup. Katanya nanti bulan depan, tahun depan gitu. Tahun depan itu kalau saya tidak salah, bulan 3, bulan 4, kalau nggak salah tuh buka. Terus saya ajukan, saya ikutin semua berkasnya, dikabarin itu memang betul-betul dikabarin ini sudah buka nih gitu. Ya udah dikabarin, kita langsung ikut tuh beasiswa itu Oke. kan. Hmm. Nah, di situ tuh dari pemerintah Rusia, beasiswanya tuh kita tidak bisa memilih kampus mana yang akan kita belajar gitu. Oh. Jadi kampus itu dipilihkan sama pemerintah Rusia, kamu harus di sini nih gitu. Tetapi kalau untuk jurusannya apa, itu kita bebas mau milihnya di mana gitu. Hmm. Nah, Hmm. awalnya saya ngambil tuh tentang manajemen. Awalnya Hmm. mau ambil manajemen pertanian atau magister manajemen gitu. Ya. Ternyata ada yang ngasih nasihat ke saya, jangan ambil manajemen deh, manajemen udah banyak, kamu nanti kalah saingan gitu. Jadi saya mikir lagi nih, apa ya trik yang biar, ini bagian dari trik juga nih ya, apa ya agar Hmm. bisa saya lulus gitu ya. Akhirnya saya Ya. ambil jurusan yang tidak diambil oleh orang lain, yaitu apa? Pertanian. Di Rusia lagi ya? Iya, akhirnya saya ambil pertanian gitu. Ambil Hmm. jurusannya pertanian. Hmm. Ternyata tadinya sih saya pengennya mau ambil teknologi hasil pertanian. Rupanya saya salah milih. Saya pilihlah ekologi Hmm. pertanian atau lingkungan pertanian. Ya udah saya ambil di situ. Hmm. Nah, ketika saya di sini saya nggak tahu tuh Rusia tuh kayak gimana bentuknya, kampus itu seperti apa, dan segala macam itu saya nggak tahu. Yang penting bagi saya mau sekolah tanpa Hmm. biaya orang tua. Udah, Ya. itu saja. Jadi ya memang udah Bandel juga ya? kadarullah ya. Ya bener. Emang udah kadarullah ya. Akhirnya saya memang akhirnya ke sini gitu, ke Rusia. Kenapa saya memilih Rusia? Hmm. Maksudnya cuma satu, saya pengen sekolah, pengen menaikkan taraf hidup saya, taraf hidup keluarga saya Ya. nggak peduli dimanapun itu tempatnya gitu. Kalau misalnya nanti ketika itu saya dapatnya di Afrika, ya mungkin Afrika gitu. Atau Ya. dapatnya di India, ya mungkin di India. Tapi Allah memberi saya yang nyaman, yaitu di Rusia. Begitu. Hmm. Oke. Terus kalau yang beasiswa yang tadi nih, itu gimana? Itu fully support dari semua biaya Mhm. atau terbatas ke beberapa biaya aja atau gimana? Terus yang S2 kemarin beasiswa Ya. atau S3 juga beasiswa atau gimana? Iya, jadi kalau beasiswa pemerintah Rusia itu diberikan untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Jadi Hmm. buat teman-teman yang di luar sana nggak usah khawatir, tamat SMA mau kemana? Bisa ke sini. Jadi Ya. semua jenjang pendidikan ada. Nah, hanya saja beasiswa itu diberikan untuk biaya untuk studi saja. Jadi untuk biaya kuliahnya tidak, maaf, maksud saya biaya living Itu? cost-nya tidak, Ah. gitu. Tempat tinggal Jadi gimana? kalau tempat tinggal kita diberikan. Jadi Hmm. tempat tinggal itu kita ada, Ya. hanya saja kita bayar. Jadi kayak sistem subsidi gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kalau kita di luar itu sewa apartemen sekitar $500 sebulan. Nah, Hmm. di sini enggak. Di sini kita hanya bayar Rp250.000 per 1 bulan gitu. Oh, oke. Sangat sangat murah sekali, tetapi kondisi kamarnya ya kita harus terima apa adanya. Hmm. Karena kita nggak bisa mau, harus begini, harus begitu, harus perfect apa yang kita mau, itu tidak bisa. Atau Hmm. kita mau dengan si ini, sini, belum tentu gitu. Jadi kita nggak bisa maunya kita gitu. Ya, apa yang diberikan sama pemerintah Rusia, itulah yang kita terima. Kalau misalnya nggak nyaman temannya di kamar seperti apa, ya itulah bagaimana cara kita bersosialisasi ke orang lain. Seperti Ah, itu. ya betul. Mm-mm. Itu yang S3 juga sama beasiswanya atau? Ya, jadi S2 saya kemarin itu beasiswa dari pemerintah Rusia untuk studinya, living cost-nya dari pemerintah Indonesia. Jadi di awal tahun sampai dengan 2 tahun saya dapat dari Kemenristek-Dikti, kemudian di tahun terakhir saya diberikan dari LPDP, karena LPDP Hmm. waktu itu baru saja memberikan beasiswa kepada baru buka ya, sehingga Ya. mereka memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia, pemuda Indonesia. Nah, kemudian di S3 ini saya hanya full dapat beasiswa pemerintah Rusia saja. Oh, jadi Jadi, untuk living cost-nya yang S3 sekarang gimana? nah untuk living cost-nya untuk S3 di sini, saya waktu tahun pertama sampai dengan 2 tahun terakhir, kan di sini 4 tahun ya, jadi tahun pertama sampai dengan 2 tahun saya sempat kerja di DPD, gitu. Saya beasiswa untuk living cost-nya dari kerja saya kemarin. Nah, untuk Hubungan yang ya? saat ini, iya benar. Untuk yang saat ini, saya harus
bagaimana caranya bertahan hidup. Ya, misalnya dengan cari pekerjaan dan segala macam. Dan insya Allah karena bahasa saya sudah ada, insya Allah saya masih bisa bertahan hidup. Walaupun ya sulit, tapi yakinlah bahwa rezeki Allah terbentang luas di muka bumi ini. Luar Gitu. biasa. Itu kalau tadi kita ngomongin bahasa, gimana? Kita wajib ya bisa bahasa Rusia. Iya, Padahal kan benar. kemarin Jadi, kalau waktu mau masuk ke S2 itu mungkin waktunya nggak begitu banyak gitu ya untuk persiapan bahasa Rusia di Indonesia. Itu gimana tuh? ya, jadi di sini kan kita baik itu S1, S2, S3, Hmm. semuanya harus belajar bahasa Rusia, harus belajar dengan menggunakan bahasa Rusia. Hmm. Jadi di awal itu kita wajib masuk ke kelas bahasa preparation course-nya ya. Jadi Ya. kita belajar bahasa Rusia dulu selama 1 tahun pertama. Ya. Jadi kayak misalnya S1 itu dia 4 tahun sekolah, jadi tambah 1 tahun di awal itu kelas bahasa. Ah, oke. Gitu. Kalau misalnya kayak S2 saya 2 tahun, tahun pertama itu studi bahasa dulu, jadi 3 tahun. Gitu. Sama juga dengan S3. S3 itu kan 4 tahun, tambah 1 tahun lagi, jadi 5 tahun. Nah, dikarenakan saya S2-nya sudah di sini, dianggap saya sudah bisa bahasa Rusia, jadi saya hanya dapat 4 tahun. Langsung masuk ke kelas perkuliahan. Tidak lagi kelas bahasa lagi, sudah tidak. Gitu. Gitu. Itu tantangannya apa nih yang paling utama kalau belajar bahasa Rusia? I mean, alfabetnya pun beda. Terus gimana struktur bahasanya itu, gimana tips-tipsnya untuk Kalau menguasai saya bahasa Rusia ini? memang menghalakan nafas ya. Soalnya bahasa Rusia itu termasuk bahasa yang paling susah loh. Banget, banget. Ya, Hmm. jadi kan kelas bahasa Rusia itu, adalah bahasa yang paling sulit di dunia, gitu ya. Dan waktu pas pertama kali saya belajar bahasa Rusia itu, saya dibantu sama teman-teman. Jadi saya ada bukunya, terus juga saya bawa recorder, kemana-mana saya bawa recorder. Ini dia recordernya. Nih, Oh, wow. kebalik. Saya bawa recorder. Oh, luar biasa. Direkam gitu ya? Atau? Iya, jadi kayak misalnya mau kuliah gitu ya, udah standby nih recordernya udah saya taruh di depan si meja si dosen itu udah, ya udah. Jadi saya nulis apa aja misalnya Pasha-Lusta gitu ya. Saya bingung Pasha-Lusta tuh gimana ya? Saya bikin aja tulisan Indonesianya Pasha-Lusta. Nanti sampai di rumah saya searching Google, saya bikin Pasha-Lusta. Oh, seperti ini tulisannya salah. Oh, ternyata tulisannya begini gitu. Jadi saya belajar dari kata demi kata gitu. Selain saya punya buku ya gitu. Ya. Kalaupun belajar pakai buku ya pasti cepat banget ya. Maksudnya tiba-tiba aja kayak kemarin saya masuk kelas bahasa udah langsung terlambat sekitar 50 lembar. Udah lewat nih 50 lembar. Jadi saya harus ngikutin, harus ngejarin PR-nya langsung banyak. Ini kuliah atau ngapain ini gitu. Tapi berat banget. Berarti ekstra belajar dong di rumah ya? Ya, benar. Jadi kalau dibilang di sini di universitasnya itu kita hanya 20% atau 30%, selebihnya kita di rumah gitu. Nah, itu satu. Yang kemudian kalau misalnya kita sudah dapat apa yang kita pelajari, kita harus praktis. Karena kalau kita nggak ngomong, itu pasti akan hilang gitu aja. Ya udah, saya ngobrol sama orang, saya ke pasar, saya belanja, dan kemana-mana saya bawa notes ya. Jadi saya tanya, ini apa? Bahasa Rusia gitu kan, ini apa? Stotakoya. Stotakoya eta gitu kan. Ini apa gitu. Jadi saya baca dulu. Stotakoya eta. Pamidori. Pamidori saya tulis. Artinya tomat gitu kan. Pamidori. Oh. Oke. Mau tanya berapa harganya gitu. Skokastoid eta gitu. Jadi mana-mana tuh pakai notes gitu. Itu tapi itu luar biasa, berarti kepercayaan diri juga harus naik gitu ya? Iya, benar, harus ada kepercayaan diri kita gitu. Dan walaupun salah-salah, ya nggak apa-apa lah, yang penting ngomong aja daripada nggak ngomong sama sekali, kan nggak bisa juga kita belajar bahasa Rusia gitu. Dan memang harus praktis. Saya di sini sekitar 1 bulan tuh harus sudah bisa bahasa Rusia, harus. Jadi kalau misalnya, karena kan orang Afrika, terus dia nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Inggris, dan dia hanya bisa bahasa negaranya Portugalis, dan bahasa Rusia. Itu pun masih terbata-bata karena kita masih baru masuk ya. Sedangkan saya bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Rusia nggak ngerti. Ya udah, jadi awal bahasa dengan dia tuh pakai bahasa tubuh. Mau mandi,
mau makan gitu. Iya, tapi luar biasa sampai sekarang udah lancar malah ya. Terus Alhamdulillah.